Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema energi twin flame antara kamu dan dia. Kita akan lihat perkembangannya udah sejauh mana nih energi twin flame antara kamu dan dia. Jadi kita akan lihat energinya satu persatu. Energi kamu, energi dia, perasaan kamu, perasaan dia, dan lain-lainnya yang bersamaan. Apakah ada perbedaan atau sudah menuju kepada kemiripan untuk union? Oke? Tapi ingat ya, bisa jadi twin flame ini belum tentu juga dengan orang yang berdealing dengan kamu saat ini. Bisa jadi juga nanti ini menjadi sesuatu yang beberapa waktu ke depan. Karena perjalanan kisah masih panjang, tapi mungkin beberapa kalian akan terkoneksi dengan orang-orang yang saat ini. Ya, tapi paling gede sih kalau aku lihat dengan orang yang saat ini tadi saat meditasi terlihatnya gitu ya. Oke, sebelum reading seperti biasa kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster untuk kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3. Yaitu dengan tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Gimana nih, baru start aku pula yang nguap. Sebentar nih, batunya kena sumbu, takutnya mati nanti. Aku taruh di sini ya. Ini kita akan bermain dengan beberapa kartu nih, Oke. Sebelumnya kita cek dulu energi antara kamu dan dia. Dan aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, buat kalian yang baru saja mampir di channel aku. Ya, buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, udah setia, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Perlu kalian ketahui, readingan aku ini sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan, tolong bijak. Karena namanya general reading kolektif tentang percintaan, mungkin kisahnya dari hari ke hari mungkin akan terlihat begitu-begitu aja, terkesan monoton. Tapi aku tidak berharap kalian menonton aku setiap hari. Kenapa? Biar kalian gak jenuh juga. Ya, kalau nggak nanti kalian bosan. Cari tema yang sesuai dengan kebutuhan kalian, itu aja. Oke? Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau beli oil, kalian bisa cek produknya juga di katalog, ada di linknya juga di kolom deskripsi. Pilihannya ada di sini. Ada Tantric Love, Attract Love, Self Love, banyak lagi. Ada 7 versi. Oke, kita lihat dulu konektor antara kamu sama dia. Ada yang sudah berakhir hubungannya, ada yang sudah menutup bahkan mengubur dalam-dalam kisah ini. Tapi sebenarnya ini masih ngeblur. Mungkin masih ada koneksi antara readingan kemarin ya, bahwa sebenarnya ini ada yang belum tuntas. Jadi kayak ada yang merasa bahwa hubungan ini sepertinya sudah berakhir, tapi sebenarnya belum benar-benar berakhir. Itu ya. Oke, kita lihat energi dia. Energi dia di sini ada balance. Dia lagi berupaya untuk membalancing diri dia. Ya, apapun situasi yang sedang dia hadapin saat ini, dia lagi mencoba untuk menjadi sinkron. Ya.
Ini ada situasi, mungkin ada masalah atau ada hal-hal yang dia hadapin sedikit banyak mengganggu kestabilan dalam diri dia, entah baik secara fisik ataupun secara pikiran ataupun secara kehidupan. Oke. Kemudian di sini ada anxiety, ada kecemasan, ada kebimbangan, ada kegalauan yang sedang dia rasakan dalam kehidupan dia. Kemudian ada disruption, ini dia lagi kayak dalam situasi kayak mau mengambil satu sikap, ngambil keputusan tapi kayak menemukan jalan buntu ya. Kayak ada aja yang nikung, kayak ada aja yang nyalip. Jadi kayak menemukan satu titik jalan buntunya itu dalam artian berlapis-lapis ke depannya. Jadi kayak dia lagi mengupayakan sesuatu, kesalip atau keduluan sama seseorang. Dia coba lagi jalur lain, kayak ada lagi yang mendahului seperti itu. Atau ada halangan-halangan lain di depan dia, ya. Oke, energi kalian di sini ada magic. Jangan melakukan magic ya. Magic ini lebih kepada, kalau sisi positifnya adalah kalian lagi mengharapkan yang namanya magical atau datangnya anugerah, blessing, berkah dari semesta. Berarti kalian lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa mungkin selentingan yang masih menderita, masih sakit, masih kesal, masih dendam. Ada yang melakukan magic, entah ini magic kepada seseorang atau magic kepada diri sendiri supaya terlihat menarik, atau memagickan diri sendiri supaya terlepas dari sesuatu juga bisa. Ya, jadi maknanya luas, tergantung kalian ada di mana. Ya, kemudian ada intuition, kalian lagi menajamkan intuisi untuk menelaah apa yang datang dan pergi dalam kehidupan kalian. Kalian juga lagi mencari mata rantai atau mengait-ngaitkan satu kisah dari kisah lain, dari satu ucapan ke ucapan lain, atau dari satu alasan ke alasan lain. Make sense nggak? Jadi kayak lagi menguatkan intuisi dengan apa yang pernah disampaikan oleh seseorang kepada kalian. Ya, kemudian ada misteri. Ada situasi, aduh, kenapa ini energi kalian ada magic sama misteri ini? Kalau dua nempel, bahaya nih. Bahayanya adalah kalian masih mungkin kesal atau dendam. Untungnya terpisah. Misteri ini juga menggambarkan tentang dualitas yang lagi kalian pahami tadi, ya. Banyak yang lagi bercermin, berkaca pada diri sendiri, lagi banyak yang menatap tentang baik buruk dalam satu kehidupan, lagi lagi banyak yang mencoba untuk mengambil satu posisi yang menurut aku sebenarnya mungkin kalian mengejar kestabilan, tapi justru sebenarnya nggak stabil sih kalau menurut aku. Karena gini, manusia itu butuh yang namanya yin dan yang. Jadi kita nggak boleh menghilangkan juga sisi buruk dalam diri kita, nggak bisa juga menghilangkan sisi baik dalam diri kita. Jadi kita nggak bisa jadi buruk selamanya, kita juga nggak bisa jadi baik selamanya. Jadi biarkan itu membaur dalam diri kita. Di sini kalau aku lihat mungkin ada beberapa di antara kalian, walaupun nggak semua, lagi berupaya, aku pengen jadi orang baik, aku nggak mau jahat lagi, nggak mau gini. Kayak kamu lagi banyak berupaya untuk menjadi ke sisi baik, sehingga sebenarnya semakin baik seseorang kadang-kadang ada kurang sinkronnya. Jadi kayak biarin aja itu mengalir. Kadang-kadang kita juga perlu negative thinking, kadang-kadang kita perlu juga yang terkesan kayak overprotective atau hal-hal negatif kecil yang ada di dalam diri kita. Jadi itu supaya ada kestabilan. Kayak hidup di dunia ini kan ada yang baik, ada yang jahat, ada polisi, ada penjahat, ada ulama, ada makmum misalnya, atau ada sesuatu yang saling mengisi sama itu juga. Nah, di sini jadi terjadi bentrokan atau terjadi gesekan antara dualitas ketika kalian sebenarnya pingin berada di posisi yang pinginnya udah deh, pingin jadi orang baik aja. Akhirnya kebaikan kalian biasanya kadang-kadang suka dimanfaatin orang, seperti itu. Ada juga yang sisi udah deh, aku udah nggak mau diperalat terus nih, aku pingin jadi orang jahat aja, pingin jadi orang kasar aja, tegas aja, jutek aja. Itu juga nggak bisa jadi sinkron. Jadi kalian nggak sinkron ya. Jadi kalian harus mengalir aja. Kalau memang waktunya negative thinking, ya udah negative thinking aja. Waktunya berbuat baik ya wajib, bagus, seperti itu. Jadi di sini jangan memaksakan sesuatu yang itu justru menurut kalian bisa menyinkronkan diri, tapi sebenarnya jatuhnya jadi enggak. Nah, ini nih ada banyak beberapa dualitas yang seperti itu. Dalam ya kartu itu maknanya. Oke, kita lihat ya apa yang terjadi antara kalian sebelumnya. Oke, di sini ada confusion ya, ini hubungan yang membingungkan, hubungan yang complicated juga, penuh dengan lika-liku, hubungan yang penuh dengan overthinking, ya, apapun situasi tersebut.
Kadang-kadang mungkin dia terlihat baik, kadang-kadang mungkin dia terlihat nggak baik, kadang-kadang kamu bingung sendiri, ini orang sebenarnya seperti apa sih gitu. Kemudian di sini ada boundaries ya, ini ada ikatan yang sebenarnya kalau aku lihat masih kuat antara kamu sama dia. Tapi sayangnya udah ada yang membuat batasan-batasan, atau sudah ada yang blockage ya, atau sabotage atau distance, sudah ada jarak antara kamu sama dia. Masih terlihat, masih dengan jelas bisa merasakan, mengingat atau bahkan melihat dengan jelas, tapi sudah ada batasannya. Oke, kemudian ada childish ya, ada immature, ada indecisive, ada stubborn. Ada yang kekanak-kanakan ya, kurang dewasa. Kemudian ada yang nggak bisa mengambil sikap atau keputusan dengan bijak. Ada yang keras kepala, stubborn, dan mau semaunya sendiri. Maunya tuh seenaknya sendiri gitu ya. Oke, kemudian ada shocking, turmoil, chaotic ya. Kemudian ada collapse, ini ada hubungan yang bisa dikatakan mungkin ada shocking moment yang terjadi antara kalian atau dalam hubungan kalian ya, bisa jadi mungkin memang ada kekacauan, ada chaos, atau ada hal-hal yang tidak membuat nyaman. Itu terjadi secara tiba-tiba, jeder, kayak tiba-tiba nggak ada mendung, nggak ada hujan, tapi ada geledek. Oke, kemudian fast movement ya, ini dia rushing in communication, terlalu cepat memulai hubungan ya, akhirnya juga terlalu cepat mengambil keputusan. Ini serba cepat-cepat, jadian cepat, bubarnya cepat, marahnya cepat, baiknya cepat. Ada sesuatu yang tidak balance dalam hubungan kalian ya. Ini ada energi galau juga. Ada juga yang terlalu percaya dengan yang namanya trust issue, atau omongan dari luar atau hasutan-hasutan dari lingkungan terdekat. Kemudian bottom of the deck di sini ada Max ya, someone manipulate their feeling and hide their feeling ya. Ini ada yang pakai masker atau pakai topeng. Artinya ada seseorang yang manipulatif, menutupi perasaan sebenarnya kepada kalian. Tapi tergantung, bisa jadi ada yang memang nggak baik, pura-pura sayang, pura-pura cinta. Tapi ada yang sebaliknya, sayang cinta, tapi karena tahu ada batasan-batasan atau ada hambatan-hambatan, bilangnya pura-pura nggak cinta, pura-pura nggak sayang. Ini tergantung nih, maskernya ke arah positif atau ke arah negatif. Tapi yang jelas di sini ada yang menutupi perasaannya, ya, gitu. Oke, sekarang kita cek dulu perasaan dia ke kamu di sebelah sini, perasaan kamu ke dia di sebelah sini. Kita pakai kartu yang sama tapi berbeda. Apa yang dia rasakan terhadap diri kamu saat ini? Oke, di sini ada Six of Wands. Kemudian di sini ada Temperance. Kemudian ada Ace of Wands. Perasaannya kalau yang aku lihat ya, dengan Six of Wands ini sebenarnya ada pergerakan ingin maju, ingin memenangkan hati kamu lagi, atau masih bisa dikatakan dalam situasi mengenang ya, bahwa pernah ada situasi nyaman, tenang, damai ketika bersama kamu. Bahkan sekarang kalau aku lihat perasaannya ada keinginan untuk memulai ya, memulai awal mula baru lagi nih, Ace of Wands, atau memulai satu koneksi atau apapun lah yang ingin dia mulai tapi terkoneksi kepada diri kalian. So far dari keseluruhan ini perasaannya masih menyimpan kenyamanan dan bahkan masih ada keinginan untuk memenangkan hati kamu kembali. Itu perasaan dia saat ini terhadap diri kamu. Kalau perasaan kalian kepada dia seperti apa? Apa yang kalian rasakan saat ini terhadap diri dia, siapapun dia? Oke, di sini ada Cosmic Mirror. Kamu lagi mencari cerminan, gambaran, ya. Kamu kayak lagi dalam situasi di blank spot kamu. Kamu punya perasaan kayak sama dia sebenarnya kayak ada posisi hambarnya sih, tapi kamu lagi kayak mencari makna dulu. Kira-kira bayangan dia ini masih kuat nggak untuk kamu rasa? Seperti itu, ya. Kemudian di sini ada Four of Wands. Sama, kamu juga merasa stabil sama dia. Kamu juga merasa balance sama dia.
Ini juga menggambarkan bahwa memang ada energi mirroring. Yang lebih kuat merasakan mirroring atau merasakan tentang twin flame antara kamu sama dia lebih ke dia. Mungkin karena kamu sudah banyak mempelajari atau udah banyak dengar tarot atau belajar-belajar spiritualitas yang lainnya, sementara mungkin dia masih di fase realita ya, atau lebih logik. Oke, kemudian di sini ada Three of One ya. Ini energinya kalau yang aku lihat ya. Misalnya pun jika ada kemungkinan untuk bertemu, jika ada kemungkinan untuk terkoneksi, aku rasa kamu memilih untuk diam sesaat ya. Karena aku lihat di sini perasaan kamu lebih banyak memandang dari jauh aja nih tentang dia. Atau kamu lagi jadi seseorang pengamat. Ya, karena mungkin ada energi kelelahan kemarinnya, mungkin udah terlalu capek memperjuangkan atau capek memvalidasi atau capek lah dalam situasi gimana sih caranya hubungan ini supaya solid. Nah, sepertinya titik itu ada kayak apa ya, I'm enough gitu. Udah deh, aku cukup deh sampai di sini, kayaknya capek. Makanya di sini kamu lagi kayak berada di blank spot tentang perasaan kamu ke dia. Ya, kamu sendiri nggak ngerti. Di satu sisi mungkin kadang-kadang ngerasa kamu kayak aku masih kangen deh sama dia, tapi di satu sisi kayak nggak, benci sama dia. Justru perasaan kamu saat ini di posisi yang ambiar kalau aku lihat, kayak antara emoh-emohan antara kayak dibilang mau balikan atau mau ketemu atau mau apa ya, mau aja gitu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu ya. Beda sama dia. Kalau perasaan dia, kalau lihat di sini ada keinginan untuk maju, ingin memulai. Ya, karena apa? Mungkin masih merasakan adanya kestabilan atau pernah merasakan stabil sama kamu. Itu ya. Untuk energi dia ada Sagittarius, ada Aries, Leo, Sagittarius lagi. Oke, kita lihat ya. Kira-kira pikiran dia tentang kamu tuh apa saat ini? Apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Oke, di sini ada Four of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Five of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kalau kalian aku nggak usah sebut ya zodiaknya. Kalau untuk kalian tanpa batas, berarti semua zodiak berlaku. Kemudian ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Yang dia pikirkan tentang kamu tuh saat ini kamu lagi melanjutkan kehidupan kamu. Let it flow, mengalir. Atau kayak kamu sepertinya mungkin di dalam pikiran dia kamu sudah nggak respect lagi sama dia. Kenapa seperti itu? Karena dia sadar dia udah mengecewakan kamu. Atau dia pernah menghadirkan situasi yang menyakitkan buat kamu. Ya, itu yang dia pikirkan tentang diri kamu. Tambah lagi dia memikirkan bahwa mungkin kamu masih marah sama dia. Kamu masih pingin perang sama dia. Entah ini perang dingin atau memang perang benar-beneran ketika face to face atau ketika bertatap muka nantinya, seperti itu. Tapi di sini memang aku lihat ya kayak dia juga ada kekecewaan terhadap diri dia sendiri karena pernah menyakiti perasaan kamu atau pernah melukai kamu, seperti itu. Dan dia juga kayak berpikir bahwa Four of Swords ini kan let it flow, mengalir, pasrah ya. Kayak dia mungkin ngerasa kalau kamu tuh udah gak bakal mau berjuang lagi untuk dia. Kayak kamu udah pasti melewatkan lah situasi ini, mencoba untuk move on, kayak melanjutkan kehidupan kamu, kayak udah di batas nyerah sama dia. Itu. Jadi kalau kalian tadi ada di posisi ini, berarti dia kerasa ya. Sementara apa yang kalian pikirkan tentang dia saat ini? Kartunya berantakan, banyak sekali. Ini kartunya memang sama ya, diciptakan sama karena untuk mengecek energi pasangan. Oke, di sini ada Ten of One, pikiran kamu sama dia, ke dia, pikiran kamu ke dia adalah saat ini dia sedang mengalami beban dalam kehidupannya, ya. Atau kamu berpikir bahwa dia itu memang selama ini membebani kamu. Dan kamu juga masih berpikir kalau dia itu masih menutup diri. Belum mau terkoneksi sama kamu, ya.
Kemudian di sini ada King of Cup dan kamu berpikir tentang dia itu adalah bahwa dia masih sayang sama kamu. Seperti apapun jauhnya hubungan kalian saat ini, tidak terkoneksi atau lagi ada jeda atau lagi ada apapun, kamu berpikir bahwa gak mungkin dia bisa melupakan kamu sebegitu aja. Ya, gak mungkin dia bisa melupakan dengan apa yang sudah kamu berikan kepada dia. Itu yang kamu pikirkan tentang dia, ya. Kamu tahu banget bahwa kamu punya potensi lebih, kamu punya kelebihan, keunikan yang sebenarnya dan kamu pahami itu gak akan mungkin dia dapatkan dari orang lain, ya. Kemudian sini ada Queen of Cup. Ulala. Ya, kamu berpikir bahwa kalian ini adalah pasangan yang mungkin untuk saat ini adalah memang mau tidak mau terpisahkan dulu. Entah suatu saat nanti gimana jalan ceritanya, divine timing, atau gimana jalan ceritanya semesta ujung-ujungnya akan tetap mempersatukan kalian. Positif pikiran kalian tentang dia. Cuman di sini kalau aku lihat ada energi legowo dalam diri kalian bahwa kalian mencoba respect dengan situasi yang kalian hadapin, dalam artian gini, ya nggak apa-apa kalau memang dia ada masalah atau dia masih mau begini, masih mau begitu, lanjutkan. Atau kamu perlu menyelesaikan dulu semua permasalahan, beban-beban kamu, atau apapun yang kamu hadapin, ya lakukan aja dulu. Nanti begitu semuanya udah settle, waktunya balik ke aku, jadi udah gak kebeban lagi sama aku. Seperti itu. Jadi kamu kayak lebih memilih untuk, ya udah, jalanin aja dulu, biarin dia beresin semua masalah-masalah dia. Nanti begitu waktunya tiba, kamu punya keyakinan, punya harapan bahwa ini pasti akan bersatu lagi. Ada kepercayaan diri karena memang kamu memiliki sesuatu yang lebih yang pernah kamu berikan ke dia, yang bisa jadi itu tidak dimiliki orang lain sekalipun mungkin dia saat ini bersama orang lain, ya. Oke, kita lihat apa sih yang dia inginkan dari koneksi ini sama kamu. Apa yang dia inginkan dari kamu? Oke, di sini ada The Lovers, Gemini. Six of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Yang dia inginkan bisa bersatu sama kamu, ya. Yang dia inginkan ya saling mencintai lagi. Wow. Ya, kemudian ada Eight of Swords. Gede banget keinginan dia. Gemini, Libra, Aquarius. Yang dia inginkan The Lovers, ya. Kamu tetap mencintai dia, kamu tetap sayang sama dia. At least apapun ruang lingkup mencintai dia sekalipun dia meninggalkan kamu. Artinya dia pingin mungkin entah kamu menunggu dia atau sekalipun dia berpikir kalau kamu sudah bersama yang lain, dia tetap punya ruang di hati kamu. Yang dia inginkan adalah kamu tetap mencintai dia. Ya, kemudian ada Six of Cup, tuh ada energi rindu dalam diri dia. Yang dia inginkan adalah kamu juga kangen sama dia. Kamu merindui dia seperti dia merindui kamu, kangen sama kamu. Dan Eight of Swords yang dia inginkan adalah kamu memang gak bisa lepas dari dia. Kamu gak bisa jauh-jauh pikirannya dari dia. Dan yang dia inginkan adalah kamu terbelenggu sama pikiran-pikiran kamu tentang dia. Artinya ya memang dia masih menyimpan dalam-dalam diri kamu, di dalam hati dia. Ya, dan dia nggak ingin kamu terlepas nih. Obsesi kartunya kalau aku lihat sih, ya. Oke, kalau kamu menginginkan apa sih dari dia? Kita lihat, ya. Yang kamu inginkan dari dia adalah Ace of Wands. Yang kamu inginkan dia maju, bertanggung jawab, ya, memberikan kejelasan. Aku rasa matching nih, ya, ada keinginan nih Ace of Wands-nya, walaupun di posisi yang berbeda. Tuh, ya. Yang kamu inginkan adalah dia datang, membuat satu validasi, ya, atau minimal boleh kita berpisah, mungkin memang udah ada hambatan, memang ada kemungkinan untuk tidak bersatu. Tapi bisa nggak sih kita bersilaturahmi atau tetap berteman atau tetap menjalin koneksi seperti itu. Jangan putus komunikasi. Kita kan nggak pernah tahu nantinya seperti apa gitu kan. Mana tahu suatu saat kamu bubar sama pasanganmu, kamu bisa ke aku, atau juga gitu juga sebaliknya. Atau siapa tahu pasanganmu tiba-tiba kenapa-napa dan kamu nggak punya pasangan, siapa tahu nanti kita balikan lagi. Yang jelas di sini kamu ingin tuh adalah tidak menutup komunikasi. Tapi paling kuat di sini adalah kamu ingin memang dia datang untuk menjelaskan sesuatu, validasi. Itu yang kamu inginkan dari dia, ya. Kemudian ada Page of Swords. Yang kamu inginkan dari dia adalah jangan menutup diri terus, jangan defensif terus, maju dong. Ya, jangan takut-takut gitu. Ya, ini kan defensif, kayak ada keinginan maju tapi mundur.
ya, tapi nggak melakukan suatu pergerakan. Yang kamu inginkan nggak usah ngintip-ngintip status aku deh, nggak usah ngintip ini, nggak usah ngintip itu deh, ngomong aja yang jelas maunya apa gitu. Energi kamu masih dalam situasi nantang nih. Ya, the High Priestess nih, yang kamu inginkan adalah yuk berdamai ya. Kita sama-sama udah dewasa, kita sama-sama udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kita sama-sama bisa meredam emosi. Ya, coba sesuatu itu harus dibicarakan baik-baik gitu. Yang kamu inginkan cuma validasi sih di sini kalau aku lihat, ya. Itu karena ada yang belum tuntas memang antara kamu sama dia. Sementara yang dia inginkan sebaliknya, yang dia inginkan kamu tergila-gila terus sama dia, kamu nggak bisa lepas dari dia, nggak bisa lupa dari dia. Kalau bisa kamu jangan move on ke dia terus itu. Nah, jadi energinya masih agak sedikit berseberangan nih twin flame antara kamu sama dia, ya. Di satu sisi dianya memang sayang sama kamu, masih punya perasaan, tapi yang dia inginkan justru adalah mengekang kamu atau menahan kamu. Nah, sementara kamu energi penasarannya masih kuat dengan sesuatu yang terjadi di konflik masa lalu adalah ini kamu harus menjelaskan sesuatu loh. Ini kamu harus membuktikan sesuatu atau menepati sesuatu. Itu ya perbedaannya antara kamu sama dia. Oke, kita lihat lagi ya tindakan, kira-kira tindakan selanjutnya apa sih yang akan dia lakukan terhadap hubungan ini atau terhadap koneksi ini. Kira-kira ada tindakan nggak dari dia? Oke, energi tindakannya di sini ada strength ya. Aku lihat dia pelan-pelan akan meningkatkan dulu power atau kepercayaan diri dalam diri dia, atau melawan dulu nih ketakutan dalam diri dia ya untuk bisa dekat sama kamu, atau minimal komunikasi atau memberikan tanda-tanda ya. Strength ada Leo. Kemudian tindakan dia di sini ada Nine of Wands ya, dia butuh recovery dulu ya, dia butuh menyembuhkan luka yang mungkin saja dia buat untuk dirinya sendiri atau diri kamu ya. Aku lihat tindakannya lebih kepada kayak mencoba memberanikan diri tapi melakukan suatu persiapan-persiapan di belakang sana. Artinya recovery, healing. Sorry, mami masuk anjing mendadak ya, atau kayak apa sih persiapan dia untuk datang ke kamu ya, selain ini memberanikan diri, meningkatkan kepercayaan diri, healing dulu, recovery dulu, supaya nanti kalaupun memang kembali sama kamu atau datang ke kamu, dia tahu apa yang harus dia lakukan menghadapi sikap kamu, entah nanti sikap kamu baik ataupun tidak kepada dia ya. Kemudian sini ada The Hierophant. Ya, tindakannya aku rasa dia akan minta maaf sama kamu ya, karena ada energi surrender, menyerah dengan keegoan, menyerah dengan kekerasan kepalanya, keras kepalanya ya, menyerah dengan hal-hal di mana dia mungkin akan mengakui bahwa banyak sekali hal-hal yang hilang, hal-hal yang lost ketika dia tidak bersama kamu. Itu ya kalau aku lihat tindakannya di sini memberanikan diri, mempersiapkan diri, akhirnya nanti ada energi menyerah dan menyatakan permintaan maaf kepada kamu. Yang jelas yang dia inginkan tindakan ke depannya adalah berdamai. Sementara kalau kamu tindakannya seperti apa nih ke dia? Ini ada Taurus ya. Tadi ini apa? Aries, Leo, Sagittarius. Kenapa ini kartu kalian? Kalian masih pada gemes kan sama dia? Jatuh 2 ya. Yang kalian ingin lakukan di sini ada Seven of Cup. Wah, kalian bijaksana nih. Ya. Seven of Cup ini walaupun misalnya kalian dihadapkan dengan situasi pilihan ya, apakah memang nantinya kamu akan mencoba berbaikan lagi sama dia ataupun tidak, tapi kamu mencoba untuk memilih diam di tempat di sini.
ya, menentukan sikap. Artinya kayak kamu nggak mau lagi maju ke dia, gerasak gerusuk ke dia. Kamu kayak di posisi ya udah, kalau memang kamu datang sini. Ayo kita ngobrol, maunya seperti apa, diskusinya seperti apa. Ya, kalaupun memang kamu minta pengampunan, mungkin kalau kamu melihat kembali flashback lagi, kemungkinannya terlihat dia sudah berubah atau dia sudah lebih baik, mungkin kamu akan terima. Tapi misalnya kamu melihat karena intuisi kamu tadi, misalnya kamu melihat ini datang cuman ada maunya, mungkin kamu akan melakukan suatu penolakan. Itu tindakan kamu adalah tergantung dari tindakan dia. Kalau aku lihat apa yang dia buktikan, apa yang dia bawa, itu yang akan membawa kamu melakukan suatu tindakan apapun itu. Balik-balik deh kalimatnya, ya. Kemudian di sini ada Three of Coin, ya. Tindakan kamu ke dia memang ingin bertemu, tapi tidak ingin terburu-buru atau tidak ingin maju. Hampir sama nih, ya. Kamu pengen ketemu, tapi kamu maunya dia yang datang, bukan kamu yang datang ke dia. Seperti itu. Karena memang tadi ada energi udah capek, lari-lari, kejar-kejar, chaser and runner-nya kuat, ya. Jadi kali ini kalaupun mau datang, ya datang, aku yang tunggu itu. Kamu lebih banyak memilih untuk diam di tempat sih kalau aku lihat, ya, tindakan kamu. Tapi dengan begitu kamu juga menyiapkan segudang rencana. Tergantung rencananya apa. Ada yang nagih janji, nagih utang, nagih apapun yang pernah kalian rencanakan. Itu, ya. Diam-diam tapi main di belakang layar kalian. Udah lebih cerdik kalau aku lihat. Ups. Oke, tindakan kalian di sini ada King Serpent, ya. Sama nih. King of Coin. Kalian lebih kepada kayak tindakan kalian sih kayak kalian mengharapkan atau kalian meminta validasi tentang loyalitas atau tentang kesetiaan. Jadi lebih banyak tindakan kalian itu adalah diam di tempat, tapi ketika nanti dia datang melakukan satu action, akan banyak hal yang akan kalian ajukan ke dia, ya. Kamu maunya seperti apa? Kamu mau setia nggak? Kamu mau lebih baik nggak? Kamu mau lebih berubah nggak? Atau seperti apa? Tapi kamu membuat satu batasan atau buat satu boundaries buat diri kamu atau pagar buat diri kamu untuk tidak terlalu masuk ke dalam skenario dia atau alur dia. Jadi kamu lagi kayak melihat dulu gerak-gerik dia tuh seperti apa sih sebenarnya. Itu, ya. Itu dia perbedaan atau energi twin flame kalian saat ini. Kita lihat apa lagi, ya. Apa yang akan terjadi di masa depan atau di masa datang yang akan datang dalam hubungan kalian. Kita cek dulu bottom of the deck kalian. Di sini energi dia ada Queen of Serpent, ya. Ada energi kayak lagi menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, ya. Cuman kayak masih diam di tempat sih energinya saat ini kalau aku lihat, ya. Tapi banyak sih ide-ide yang udah ada di kepala dia. Itu dia, ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Sementara bottom of the deck energi kalian di sini ada The Tower, ya. Masih ada kekesalan, masih ada kemarahan yang kalian simpan terhadap diri dia. Atau minimal walaupun kalian berusaha untuk melupakan, tapi mungkin belum memaafkan. Atau ada di antara kalian yang sudah memaafkan tapi belum melupakan. Ada dualitas yang terbolak-balik di dalam diri kalian, tergantung ada di mana. Karena di sini besar banget keinginan kalian adalah cuma satu kok, validasi, penjelasan, kebenaran, kejujuran yang kalian inginkan. Seperti itu. Nah, itu dia gambaran twin flame kalian. Tapi yang aku lihat sih benang merah antara kalian masih kuat. Oke, kita lihat ya yang akan terjadi antara kamu sama dia di waktu yang akan datang. Entah kapanpun itu, divine timing kalian, ya. Oke, di sini aku lihat ada temptation, ada passion, seksi. Ada yang ingin berkolaborasi lagi atau ingin terkoneksi lagi. Tapi saran aku, ya, mungkin memang ini adalah hubungan orang-orang yang sudah pada dewasa. Mungkin akan ada sesuatu yang dia ucapkan berkaitan dengan kerinduan, sedikit menggoda, sedikit bersama-sama lagi, mengenang, bahkan melakukan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, akan ada pembicaraan, bahkan akan ada sesuatu yang bisa dikatakan tuh kayak
sorry to say, apapun yang dilakukan melalui bibir. Gitu. Oke, kemudian ada sukses ya. Di sini aku lihat ya, ke depannya hubungan kalian mungkin akan berhasil, akan ada kesuksesan, mungkin akan ada pertemuan dari harapan-harapan yang memang selama ini sudah kalian tanamkan. Ya, bahkan di sini mungkin ada salah satu pihak juga ada yang akan menunjukkan kesuksesannya. Ini lagi-lagi tentang validasi buat salah satu pihak yang mungkin selama ini disudutkan atau selama ini direndahkan. Ini ketika bertemu mungkin ada yang menunjukkan, nih loh, aku sekarang udah di posisi sukses, mapan, aku kembali lagi sama kamu. Itu juga ada segelintir. Tapi di sini aku lihat hubungan kalian ada kesuksesan, berarti ada perubahan dan ada kemajuan, ya. Oke, kemudian di sini ada desire, craving, fantasize, adore ya. Ada yang akan berani terang-terangan ya menyatakan desire-nya terhadap diri kamu, tentang kerinduan, tentang fantasi yang pernah terjadi antara kamu sama dia ya. Oke, kemudian ada loyalty, affection, caring, attention ya. Ini aku lihat ke depannya mungkin ada beberapa di antara kalian yang bisa jadi cepat ya, bisa jadi cepat unionnya. Kenapa aku bilang nggak cepat? Karena di sini ada dua kartu yang menggambarkan tentang mungkin ada yang union dan ada yang balikan lagi dalam waktu cepat, tapi dalam circle yang masih sama. Artinya kalian masih berputar-putar dalam sexual chemistry atau energi-energi kayak devil ya, atau devil energi kayak hanya untuk fun, hasrat, atau kesenangan belaka. Nah, ini juga ada beberapa yang nantinya justru ini unionnya dalam bentuk loyalitas tingkat tinggi atau terjadi yang namanya komitmen antara kamu sama dia. Karena di sini ada kepedulian yang semakin meningkat nantinya. Oke, kemudian di sini ada hazel eyes ya. Nih ada yang pengen bertatap-tatapan. Ini bahkan juga ada yang sudah mulai stalking kalian ya. Artinya hubungan ini nantinya akan lebih kepada memvisualisasikan dalam bentuk pertemuan. Entah ini pertemuan secara fisik ataupun pertemuan secara online, misalnya video call atau seperti apapun ya. Kemudian bottom of the deck, energi kalian ini frekuensinya akan menyatu lagi. Ada energi akan terkoneksi lagi satu sama lain, vibrasinya juga akan meningkat, intuisinya juga satu sama lain akan menyatu, terkoneksi. Tapi divine timing setiap orang berbeda-beda. Jadi perlu kalian pahami ya, tidak semua divine timingnya sama. Tapi di sini garis besar banyak yang akan union lagi dengan twin flame-nya. Hanya saja caranya mungkin berbeda-beda. Oke, kita cek zodiak terkuat ya. Tadi juga aku udah sebutin zodiaknya. Ada Sagittarius, kemudian ada Scorpio, kemudian ada Cancer, kemudian ada Libra, kemudian ada Gemini, ada Taurus. Kemudian di sini bottom of the deck-nya Leo. Inisial nama A, Q, C, Y, I, C, N, O, G, T, U, Z. Bottom of the deck-nya F. Aku lihat persentasenya tadi ya, untuk yang baru berpisah atau kemelut dalam hubungan ini sudah menjalani situasi bertahun-tahun ya. Aku lihat di sini situasinya agak cepat ya untuk reunionnya atau renewalnya. Tapi kalau yang hubungannya baru saja terjadi durasi 6 bulan sampai 1,5 tahun, mungkin akan berputar-putar dulu, masih dibantai dulu, masih dibikin ambiar dulu sama semesta untuk sama-sama saling sadar. Nah, yang sudah beberapa tahun ke atas ini kalau aku lihat kesadarannya udah makin kuat energinya. Oke, kita lihat angka di sini ada 6, ada 27, ada 5, 26, 28, 10, 19, 21, 2, 20. Bottom of the deck ya 7. Kita baca buku.
ini dia. Oke. Ini aku kayak diisengin terus sama buku-buku aku tuh. Sebentar di sebelah kiri, sebentar sebelah kanan. Oke, kita baca ke halaman 48. Teruntuk diriku, terima kasih. Oh ya, kita masih baca tentang sabar paling dalam ya. Teruntuk diriku, terima kasih sudah mau melalui setiap proses kedewasaan yang penuh ratapan dan tangisan. Terima kasih selalu teguh meyakinkan diriku untuk menghadapi semuanya dan tidak mengiyakan kata menyerah, untuk pasrah ya pada sedih dan menghentikan semua perjuangan yang tak sudah-sudah. Kau kuat, kau hebat, kau manusia paling sabar. Ada lagi nggak? Satu lagi ya. Jika tangan tak mampu menggapai bulan, maka bersyukurlah bahwa kaki masih berpijak pada bumi dan mata masih mampu melihat indahnya bintang-bintang. Itu dia readingan kita malam ini semua. Ai aku tersayang. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Tetap bijak dalam menyikapinya. Petik yang baik, buang yang jelek. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.